Oke, kembali lagi di channel Solo English Center ya. Pada video kali ini kita akan bahas satu materi yang cukup agak berat ya di kala KLB seperti ini ya. Yaitu kita akan bahas lanjutan dari materi-materi kemarin mengenai eksperimental. Nah, dalam penelitian eksperimental itu kira-kira pendekatan apa sih yang digunakan? Nah, kita tahu ada dua pendekatan besar yang bisa digunakan dalam penulisan research ya, terutama pada bagian reasoningnya, penyusunan pada background ya. Di sana ada yang dalam penulisan background itu ada yang dari umum ke khusus, ada yang dari khusus ke umum. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau umum ke khusus itu adalah kita berangkatnya dari suatu teori. Misalkan begini, ada suatu teori yang mengatakan bahwa game itu bagus untuk mengajar vocabulary. Nah, dari situ maka kita melakukan research untuk membuktikan apakah benar tidak sih kira-kira game itu efektif untuk untuk mengajar teaching. Tentunya dalam penulisan itu kita harus memberikan reasoningnya. Kira-kira bagian dari game itu apa yang bisa membuat pengajaran vocab itu bisa terakomodir dengan baik. Nah, tentunya itu nanti akan bisa mengcover indikator-indikator dalam vocabulary tersebut. Nah, tipe macam itu merupakan tipe deduktif ya, berarti dia berangkat dari suatu teori, hal yang umum, kemudian dikhususkan ke lapangan atau dicarikan mau dibuktikan apakah teori itu benar atau salah. Jadi model seperti itu disebut sebagai deduktif. Berangkat dari teori kemudian didatangkan ke lapangan. Yang kedua model dari induktif. Induktif itu kelawanan dari deduktif. Dia berangkatnya dari hal-hal khusus baru ditarik kesimpulan. Misalkan itu begitu bisa dilakukan pada penelitian yang dia modelnya adalah grounded theory ya. Jadi dia modelnya datang ke lapangan, dia mengamati fenomena di lapangan di masyarakat sosial. Kemudian dari hasil penelitian tersebut ditariklah ke dalam suatu kesimpulan, yang kesimpulan tersebut bisa jadi nanti akan diakomodir dalam bentuk teori, baik teori yang sudah ada atau yang belum. Nah, rata-rata grounded theory itu nanti dia merupakan menciptakan suatu teori yang baru ya. Pun demikian dalam kehidupan sehari-hari, pendekatan-pendekatan deduktif dan induktif itu bisa kita gunakan. Misalkan begini, kalian diceritani temanmu bahwa begini, kalian punya temanmu cewek, dia memiliki cowok lah, karena dia baru berpacaran, kemudian dia diceritakan oleh orang, yangmu kui senengane ngajak cewek dulan, kan begitu. Itu adalah teorinya ya, kalian belum bisa membuktikan. Kemudian berdasarkan teori itu, berdasarkan masukan-masukan itu, kalian akan membuktikan janjane opo ya ora to. Nah, dari situ kalian akan menyelidikinya, dibukalah WA-nya, kemudian dicarilah dia nanti kira-kira kalau malam minggu ndak main kemana, terus WA-nya dikunci apa enggak. Nah, nanti dari hal tersebut itu akan bisa diketahui, bisa membuktikan apakah benar yang dikatakan orang, bahwa yang dikatakan orang tersebut itu pacarnya itu senang main perempuan atau senang main dengan perempuan lain. Itu adalah deduktif dalam kehidupan sehari-hari. Kalau induktif berbeda. Induktif itu begini, kalian sudah punya cowok, ternyata tanpa diberitahu orang lain kalian itu kok ngerti yang kuki kok HP-nya dikunci terus. Kemudian dia kalau malam minggu kakean alasan, dia tidak pernah main ke rumah. Tiba-tiba kalian ketemu di jalan, dia sedang bermain dengan wanita lain. Nah, itu dari hal-hal khusus itu kemudian diambil kesimpulan. Itu adalah contoh induktif dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kemudian kalau kita terapkan reasoning tersebut dalam proses belajar mengajar di kelas ya? Karena kita tahu jurusan kita nantinya akan diarahkan untuk menjadi guru, meskipun tidak semuanya ya. Jadi kedua hal tersebut itu juga mendasari pembuatan kurikulum dan juga metode pembelajaran ya.
kalau saya sendiri biasanya dalam mengajar writing ya, argumentative writing itu modelnya begini. Saya masuk ke dalam kelas, kemudian mereka saya berikan sebuah contoh esai. Dari esai tersebut kemudian kita bahas bareng-bareng, mulai dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Misalkan paragraf 1, di tesisnya itu bagaimana? Ya. Oh, ternyata tesisnya itu ada 5 kalimat. Paragraf tesisnya ada 5 kalimat. Kemudian tesisnya itu berada di akhir paragraf. Tesisnya tersebut dia membahas mengenai comparison and contrast. Oke, kita masuk ke paragraf 2. Di paragraf 2 tersebut ternyata dia membahas mengenai perbedaan antara A dan B. Paragraf 3 dia juga membahas mengenai perbedaannya, poin B. Paragraf 4 dia adalah poin C mengenai perbedaan tersebut. Terakhir dia conclusion. Nah, sehingga dari hasil diskusi tersebut bisa kita tarik kesimpulan, bisa kita gunakan formula, sehingga kalau kita mau membuat argumentatif, kalau mau membuat esai itu modelnya seperti ini. Yang seperti ini adalah comparison and contrast. Itu caranya yang pertama. Kemudian ada juga cara yang berbeda. Misalkan begini, datang ke kelas itu membawa suatu materi. Ini adalah cara membuat comparison contrast. Jadi paragraf pertama ini, paragraf 2 gini, 3 gini, 4 gini, 5 gini. Tapi isinya bukan berupa teks, tetapi adalah aturan-aturan. Sehingga nanti siswa membuat teks dari aturan yang sudah ada tersebut. Nah, itu adalah contohnya ya. Berarti yang pertama tadi adalah dia memberikan dari yang hal-hal khusus, contoh, baru ditarik kesimpulan cara pembuatannya begini. Itu merupakan penarikan kesimpulan ya, dari hal khusus ke umum. Dari contoh-contoh baru masuk ke ternyata pembuatannya begini. Dari situ nanti mereka baru membuat. Nah, yang kedua, yang itu tadi ya, dari hal yang umum, rumus, baru ke penjabaran di kelas. Kalau saya sendiri, saya cenderung ke yang pertama, karena mereka tingkat kepahamannya lebih tinggi ya, seperti itu. Berarti yang pertama tadi dia menggunakan reasoningnya adalah reasoning induktif karena khusus ke umum. Yang kedua, reasoningnya adalah deduktif karena dari rumus ke penjabaran di kelas, pelaksananya bagaimana. Nah, jadi cukup jelas ya perbedaan reasoning dari keduanya. Kenapa sih kita perlu membahas itu? Karena begini, dalam konteks pembuatan background suatu penelitian, kadang-kadang teman-teman itu menuliskannya itu pokok eneng, tidak peduli penelitiannya apa, antara penelitian kuantitatif, kualitatif, model backgroundnya sama, ada ya, tapi tidak semuanya, ada yang sama. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui reasoning dalam penulisan backgroundnya ya. Berarti kalau eksperimental masuk yang mana? Karena eksperimental itu tujuannya untuk mengetes suatu keefektifan suatu teori, maka dia kan berangkatnya dari suatu teori ya, baru nanti dibuktikan di lapangan. Sehingga dia menggunakan pola reasoning deduktif. Sehingga nanti yang penulisan awalnya juga berangkatnya dari teori, seperti itu. Nah, dengan kita mengetahui pola-pola itu, diharapkan nanti dalam penulisan background itu tidak bingung lagi dan tidak tumplek-blek asal pokok kopas sokok kiwa tengen tanpa tahu maksudnya bagaimana. Itu ya, kira-kira seperti itu. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian dari kami, Solo English Center. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.